Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film inspiratif dengan judul Pareksa ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi Adil Hussein sebagai Buci dan Subamja sebagai Bulbul. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang seorang tukang becak dari daerah Bihar, India yang bercita-cita dan bermimpi untuk memberikan pendidikan berkualitas terbaik kepada putranya dengan cara memasukkannya ke sekolah swasta bertaraf internasional favorit. Karena menurutnya, sekolah negeri tak akan memajukan nasib putranya itu. Hence, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di desa kecil dan kumuh bernama Ambedkar Nagar, terlihat Buci yang semangat menjalankan rutinitas paginya bekerja sebagai tukang becak mengantar anak-anak sultan sekolah. Setiap hari dia bertemu dengan Miss Solja, salah satu staf sekolah swasta Sapir International School. Mereka membicarakan Bulbul, putra tunggal Buci yang sangat cerdas. Namun sayangnya hanya bisa sekolah negeri yang menurut Buci kurang kompeten. Di sisi lain, sekolah negeri kelas Bulbul kosong. Seperti biasa, Bulbul tidak akan menyia-nyiakan waktunya bermain, tapi menghampiri Paman Usman untuk meminjam buku pelajaran karena dia tahu ayah ibunya bekerja keras untuk kemajuan hidupnya. Keesokan harinya Bulbul mendapati ibunya demam tapi bersikeras untuk tetap bekerja karena jika tidak berangkat, supervisor akan menunda gajinya seminggu penuh. Oleh karena itu, Bulbul menggantikan sang ibu bekerja di pabrik sebagai penggosok panci. Mengetahui itu, Buci marah besar. Dia tidak mau Bulbul bekerja sebagai buruh pabrik. Itu makanya Buci bekerja keras siang malam agar Bulbul bisa belajar. Karena hanya dengan itu, keluarga akan keluar dari lingkaran kemiskinan. Besoknya, Buci heran mendapati murid Sapir yang membuang buku dan tas mereka. Jika setelah selesai semesteran, Buci pun jadi senang. Dia bisa membawakan buku dan tas gratis untuk Bulbul gunakan belajar. Tapi Bulbul tidak bisa menggunakannya karena kurikulumnya berbeda dengan sekolah negeri. Lagi pula, sekolah Bulbul juga tidak memenuhi standar ikut ujian CBSE untuk menjadi insinyur, dokter, dan lain sebagainya. Mendengar itu, Buci menghampiri bosnya, Pandaici, untuk meminta solusi. Sayangnya Buci tidak mempunyai jaminan apa-apa jika menghutang. Jadi itu sangat mustahil jika Buci memindahkan Bulbul ke Sapir International School. Malam harinya, Buci mengantar penumpang terakhir. Tapi saat sampai di rumah, Buci baru sadar dompet penumpang itu ketinggalan di becaknya. Buci segera kembali ke lokasi untuk mengembalikan dompet tersebut. Namun Buci heran, kenapa penumpangnya tadi tidak menanyakan tentang dompet itu. Jadi Buci berpikir, dompet itu bukan milik si penumpang terakhir. Akhirnya, Radika dan Buci sepakat menggunakan uang Rp80.000 itu untuk biaya pemindahan sekolah Bulbul ke Sapir International School. Lanjut cerita, paginya Bulbul menemui Miss Solja untuk menanyakan syarat pendaftaran masuk sekolah Sapir. Miss Solja kurang yakin, meskipun Bulbul sangat pandai, kalau Buci tak bisa membayar, itu akan sia-sia. Namun Miss Solja tetap memberinya kesempatan, dan Buci disuruh datang jam 12 siang. Singkat cerita, akhirnya, dan untuk pertama kalinya, Buci menginjaki gedung sekolah Sapir. Dia terpesona melihat keindahan gedung dan pajangan foto orang-orang sukses jebolan Sapir. Sayangnya pihak Panitera menolak Bulbul sekolah di sana. Alasannya Bulbul berasal dari kampung. Takutnya dia tidak bisa menyesuaikan diri bergabung dengan orang-orang kaya. Buci kecewa, namun tidak putus asa. Dia membeli seragam Sapir dan menjemput paksa Bulbul yang masih di kelas untuk segera ikut dengannya. Di tengah hujan, Buci dan Bulbul menunggu kepala sekolah Sapir. Setelah bertemu, Buci memohon agar kepala sekolah mengizinkan anaknya masuk sekolah Sapir. Dia sangat pintar dan berbakat. Buci ingin anaknya maju dan mengikuti tes CBSE, di mana di wilayah ini hanya Sapir yang memenuhi syarat. Buci juga akan menanggung semua biayanya. Untungnya kepala sekolah memberinya kesempatan. Keesokan harinya Bulbul dites oleh pihak Panitera.
Di semua bidang, Bulbul bisa menjawab semuanya dengan benar. Liberty, equality, fraternity. Dengan begitu, Bulbul akhirnya diterima di Sapir International School. Semua penduduk desa bangga dengan Bulbul. Tapi di hari pertama Bulbul belajar, dia direndahkan guru bahasa Inggris karena bahasa Inggris Bulbul sangat payah. Apalagi di jam istirahat, Bulbul sangat diremehkan teman kelasnya karena Bulbul hanyalah anak dari tukang becak walah. Namun Radhika menguatkan Bulbul. Dia berkata, "Kamu tinggal di tempat kumuh, tapi ayahmu berani menyekolahkanmu di sekolah elit. Maka tunjukkan juga keberanianmu, nak." Mendengar itu, Bulbul menjadi semangat. Apalagi semua penduduk mendukungnya dan membuatkan tempat belajar bersama agar Bulbul bisa menularkan ilmunya. Bulbul di kelas dengan mudah memecahkan soal fisika. Bahkan, dia juga bisa menyederhanakan rumus jelimet itu. Melihat itu, teman sekelas Bulbul menjadi suka. Mereka menawarkan Bulbul mengajari bahasa Inggris, tapi sebagai gantinya, Bulbul harus mengajari mereka fisika, kimia, dan matematika. Bulbul pun setuju. Lanjut cerita, setelah lama bekerja keras, akhirnya Buci bisa membayar uang SPP Bulbul. Buci menerima formulir les tambahan untuk ikut ujian CBSE. Biayanya Rp40.000 untuk semua mata pelajaran. Buci bingung, dari mana dia harus mendapat sejumlah uang itu. Saat itu, Buci mengantar penumpangnya. Dia mendengar si penumpang adalah istri pejabat korup yang bingung menyembunyikan uangnya karena sedang audit. Saat berhenti ke kuil sejenak, Buci diam-diam kabur dan menjual barang-barang wanita itu kepada bosnya. Barang itu senilai Rp75.000, namun Buci hanya mendapat setengah dari jumlah barang itu dari Pandea. Buci segera menyuruh Bulbul ikutan les, tapi Radhika curiga. Dari mana Buci mendapat uang sebanyak itu? Buci beralasan kalau Pandea telah meminjaminya uang. Lagi pula ujian CBSE sebentar lagi akan dilaksanakan. Buci harus melakukan yang terbaik. Buci memutar otak mencari sisa biaya. Dia kembali mencuri koper milik orang untuk dijual ke Pandey. Tak hanya sekali dua kali, sekarang pekerjaan pokok Buci adalah mencuri. Uang hasil itu Buci gunakan untuk membayar alias menyogok tim pengawas agar memberikan jawaban ujian bahasa Inggris untuk Bulbul. Lalu dengan lugu, Buci memberitahu ke Bulbul kalau dia yang telah mengatur jawaban itu. Bulbul kecewa. Dia tidak suka ayahnya berlaku tidak jujur, apalagi kalau sampai ketahuan. Bulbul pasti akan dikeluarkan dari pihak sekolah. Hingga suatu ketika, Buci mengantar satu keluarga ke stasiun untuk liburan. Setelah mengantar, Buci kembali ke rumah mereka untuk mencuri sesuatu yang bisa dia jual. Sialnya, Buci tertangkap dan harus mendekam di penjara. Bulbul dan Radhika kebingungan menunggu Buci pulang. Sedangkan Buci, dia tidak mau angkat bicara agar keluarganya tidak tahu keberadaannya yang memalukan itu. Pandey akhirnya menemukan keberadaan Buci. Dia berpesan kepada Buci agar tidak membongkar bisnis ilegal mereka. Dengan begitu, Pandey akan menjaga anak istri Buci. Nah, karena masih tidak mau bicara, Buci dipanggil Inspektur Polisi Kailas Anand. Tapi Buci masih bungkam. Walau begitu, Kailas Anand mendapat petunjuk setelah melihat kwitansi pembayaran sekolah Bulbul.
sehingga Kailas Anan melakukan penyelidikannya. Dia datang ke sekolah Sapir untuk mencari tahu alamat Bulbul Kumar. Lalu pergi ke desa menemui Radhika dan Bulbul pura-pura tidak tahu keberadaan Buci. Di sana, Kailas Anan kagum melihat anak-anak desa belajar bersama. Terlebih Bulbul yang sangat pandai itu. Kailas Anan berpesan agar Bulbul hanya fokus belajar saja. Masalah ayahnya, Kailas akan mencari dan memastikan akan menemukannya. Saat Kailas Anan kembali ke kantor polisi, dia berkata pada Buci kalau dia sudah menemukan identitas Buci. Nah, barulah Buci mau angkat bicara. Dia memohon agar Kailas Anan tak memberitahu Bulbul kalau ayahnya di penjara. Bulbul pasti sangat kecewa dan malu punya ayah seperti dia. Buci terpaksa mencuri agar Bulbul bisa sekolah di Sapir. Dia berpikir, sekolah negeri tak membawa anaknya menuju kesuksesan. Seperti Usmanji, dia dulu lulusan terbaik, tapi Usmanji hanya bekerja sebagai penjual buku. Kailas Anan mematahkan persepsi itu. Dia berkata kalau dia lulusan sekolah negeri juga dan berasal dari keluarga miskin. Tetapi melakukan segala hal yang dilarang untuk kebaikan adalah dosa. Mendengar itu, Buci semakin menyesal. Kailas Anan semangat ingin membantu. Setiap bebas tugas, Kailas Anan menyempatkan diri mengajar Bulbul di kampung. Kabar itu terdengar sampai politisi Jawal. Dia pun menghampiri Kailas Anan ke desa dan menawarkan kerjasama agar mau meliput namanya ke media sebagai tokoh inspiratif agar masyarakat memilihnya saat pemilihan menteri besok. Kailas Anan menolak secara halus. Dia berkenan melakukan itu kalau ujian CBSE sudah keluar agar tak mengganggu konsentrasi Bulbul. Bahkan Kailas Anan juga membayar tagihan sekolah Bulbul di Sapir. Dan Bulbul pun mendapat predikat tertinggi di Sapir. Mendengar kabar bahwa Kailas Anan yang mengajari Bulbul, sejumlah politisi mendatangi kantornya dan meminta Kailas Anan mengajari anak mereka dan membuatkan tempat kursus atas namanya. Tapi Kailas Anan menolak secara halus. Dia melakukan itu hanya karena kasihan dengan anak-anak kurang mampu dan tak menginginkan gaji yang banyak. Hal itu membuat mereka tersinggung dan mendesak pimpinan partai yang juga seorang menteri untuk segera memindahkan Kailas Anan ke wilayah lain. Lanjut cerita, di persidangan, Buci dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Di sana Radhika dan Bulbul merasa terpukul. Buci menangis sembari meminta maaf. Di sana pemilik media mengetahui bahwa Bulbul adalah anak seorang pencuri, sehingga politisi yang dendam kemarin memberitahu semua media perihal kabar tersebut dan berharap Bulbul Kumar dicoret dari daftar peserta ujian CBSE. Radhika dan Bulbul menjenguk Buci dan memberitahu bahwa karena kasus ini, Bulbul terancam dikeluarkan dari sekolah. Buci semakin terpuruk mendengar kabar itu, tapi Bulbul menguatkan ayahnya dan berkata, "Tidak apa-apa ayah, setidaknya kau telah berusaha memberikanku kesempatan menuju kehidupan yang lebih layak. Sejak kecil, ayah hanya memikirkan kehidupanku. Semua yang kumiliki adalah karena kalian berdua, tidak peduli apa kata dunia. Bagiku tidak ada yang lebih besar dibanding ayah." Keesokan harinya, nasib Bulbul Kumar sedang dirapatkan oleh pihak sekolah. Apakah Bulbul bisa lanjut atau tidak? Semua panditera menolak memberikan kesempatan untuk Bulbul dengan alasan jika Bulbul diberi kesempatan, maka akan mencoreng nama baik Sapir. Dia memanggil Bulbul untuk menyampaikan pendapatnya. Ki school board ka निर्णय तुम्हारे खिलाफ. Sehingga Bulbul berkata, "Ayahku memang mencuri. Dia sudah menjalani hukuman atas kejahatannya. Tapi untuk apa aku dihukum? Aku tidak tahu kalau ayahku menyekolahkanku dari hasil mencuri. Tapi Pak, sekalipun aku tidak pernah curang dengan studiku dan mengikuti ujian secara maksimal, kau bisa mengecek dengan salah satu guruku. Dan Pak, tolong pikirkan mengapa ayahku harus mencuri. Dia bekerja siang malam. Tangan ibuku berlumuran darah bekerja seharian di pabrik. Tapi itu tidak cukup menutupi biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Jadi dia mencuri. Dia tidak berdaya. Tolong jangan tolak aku untuk ujian ini. Ini adalah sekolah yang hebat, memberiku begitu banyak kesempatan. Aku belajar memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Sekarang giliranku melakukan sesuatu untuk sekolah.
Pak, aku selalu unggul di kelasku. Aku akan membawa kehormatan dan kemuliaan di sekolah kita. Jadi tolong jangan ambil ujian ini dariku. Kepala sekolah pun berkata, lanjutkanlah, persiapkan dirimu untuk ujian. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang, bahkan ujian ini. Akhirnya Bulbul mengikuti ujian CBSE. Setelah ujian selesai, Bulbul mendapat predikat pertama di ujian CBSE. Hal itu membuat seluruh penduduk merayakan kebahagiaannya. Bahkan di penjara, Buci sangat gembira. Dia dengan bangga membagikan ladu untuk semua polisi dan teman-teman sel lainnya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.